Jamin MPI adalah tokoh kebanggaan kepolisian Republik Indonesia. Putra asal Sumatera Barat yang kini genap berusia 90 tahun ini merupakan anak pertama dari Bapak Haji Marah Jamin dan Ibu Hajah Sundijah. Lahir di Padang 26 September 1997, ia diberi nama Awaludin Jamin. Sejumlah prestasi berhasil ditorehkannya, antara lain sebagai Kapolri pada periode 1978 hingga 1982, sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Ampera tahun 1996, serta pernah ditugaskan sebagai Duta Besar untuk negara sahabat. Selepas sekolah lanjutan menengah atas di tahun 1948, Awaludin Jamin melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Dan cita-citanya untuk menjadi polisi ketika masih duduk di bangku SMA muncul kembali. Ia akhirnya memutuskan untuk meneruskan ke sekolah komisaris polisi, yaitu Akademi Polisi di Yogyakarta, yang merupakan cikal bakal PTIK dan lulus pada tahun 1955 dan menyandang gelar Notarius. Semasa bersekolah di sini, Awaludin muda sudah giat dalam berorganisasi. Pada tanggal 25 April 1955, ia mendirikan Ikatan Mahasiswa Jakarta atau IMAJA bersama 23 rekan mahasiswa lainnya. Di tahun yang sama, ia ditempatkan pada bagian Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara dan menjadi Kasih Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara pada tahun 1958. Tahun 1957, Awaludin Jamin mengembalikan berprofesi sebagai kepala keluarga. Pada tanggal 28 Oktober 1957, Awaludin Jamin menikah dengan Bobi Marleni Juanda, putri dari Perdana Menteri Indonesia terakhir di masa parlementer Insinyur Juanda. Dewi Fortuna rupanya terus memihak padanya saat ia memiliki kesempatan untuk kuliah di University of Pittsburgh serta University of Southern California, Amerika Serikat, dan meraih gelar PhD pada tahun 1962. Sepulang dari Amerika Serikat, Awaludin menjabat sebagai Ranger luar biasa PTIK pada tahun 1964. Kemudian berturut-turut dipercaya menjadi Direktur Kekayaan Depak pada tahun 1964, anggota Musyawarah Pembantu Perencanaan Nasional tahun 1965, anggota DPR GR tahun 1964 hingga 1966, Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera tahun 1966, dan Deputi Pengat Urusan Khusus semasa Kapolri Sugeng Imam Santoso pada tahun 1968. Sebelum ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman Barat tahun 1976, ia pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1970, hingga akhirnya dipanggil kembali ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri pada 26 September 1978. Iya, itu besar. Di masa Awaludin Jamin menjabat sebagai Kapolri, ia meletakkan dasar bagi organisasi kepolisian modern. 3 kebijaksanaannya semasa Kapolri yang patut dicatat dalam sejarah adalah pembenahan organisasi, pendidikan kepolisian, dan kerjasama luar negeri. Ia dan jawatan polisi lainnya terlibat aktif dan menyumbangkan banyak hal untuk lahirnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 baru yang disahkan oleh DPR RI tentang tindak acara hukum pidana hasil karya bangsa Indonesia sendiri. KUHP sebagai pengganti Het Herzien Inlandsregelmen atau HIR, hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi.
Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHP baru itu. Di masa akhir jabatannya sebagai Kapolri, masih banyak kelemahan dalam tubuh Polri. Tetapi secara keseluruhan, program overall reform atau pembenahan menyeluruh di tubuh Polri yang dibuat Awaludin sangat berguna dan berdampak positif. Perubahan yang dibuatnya dirasakan seluruh jajaran polisi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dedikasi dan pengabdian Awaludin sebagai Kapolri telah menerima banyak penghargaan dan tanda jasa dari dalam maupun luar negeri. Di zaman jadi seperti Pak Buas. Di usianya yang ke-55 tahun, tepatnya pada 11 Desember 1982, Awaludin pensiun dari pekerjaannya di Kepolisian Negara. Namun umur paripurna tidak pernah menjadi hambatan bagi hasratnya. Di bidang pendidikan, Awaludin masih pula mengabdikan dirinya dalam pendidikan dan pengembangan profesi kepolisian dengan menjabat sebagai Dekan PT IKA yang notabene berada di bawah Kapolri. Ia juga mengemban tugas menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Sekretaris Dewan Pembina Golkar bersama dengan Kosmas Batubara, Harmoko, Abdul Ghafur, dan Saparjo, serta menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga diminta memimpin Universitas